要不是父亲你苦心经营，我们立刻闭关炼化丹药。我是说，我去看看。是我的魂力不稳，恐怕付出很大。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascension of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode ke-10-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke kediaman resmi keluarga Ye, di mana perayaan besar-besaran telah dilakukan. Karena bagaimanapun mereka telah berhasil menang dalam kompetisi perebutan tambang kali ini, yang membuat martabat keluarga Ye tentu saja semakin tinggi. Namun kematian Tianfeng disesali oleh kepala keluarga. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu fokus kepada Yunfei hingga mengabaikannya. Yunfei merasa itu semua bukanlah salah ayahnya, terlebih lagi di hatinya dia merupakan kakak yang baik. Semua orang pun meminta untuk tidak memikirkan hal itu, karena mereka harus menikmati perjamuan ini. Yunfei memberikan mereka semua pil Xuanwan dan pil Juling. Ia harap semua itu dapat membantu para tetua. Menerima hal ini tentu saja mengejutkan mereka, karena pil itu sangatlah berharga. Bagi kepala keluarga, dunia hanya memandang kultivator kuat saja. Tapi dia ingin keluarga mereka menjadi makmur dan bersatu. Dan begitulah mereka bisa terus bersama. Para tetua paham dan mereka mulai berjanji akan membantu kepala keluarga dengan sepenuh hati. Dan juga memajukan keluarga Ye. Tianfeng senang karena dengan kerjasama dari para tetua, kemakmuran keluarga Ye pasti akan segera tercapai. Yunfei begitu senang dan apa yang dirinya lihat saat ini, terutama ada Xinglu. Melihat hal tersebut tentu saja membuatnya salting. Bagi mereka, inilah kali pertama Yunfei tersenyum begitu puas. Itu sangatlah wajar, karena dulu Yunfei selalu dikucilkan dan ditindas. Hari ini dia bisa mengangkat kembali martabatnya. Terlebih lagi, dia tidak hanya mengalahkan Xin An saja, namun juga berhasil mendapatkan primadona dari 4 wanita cantik di Akademi Yuanyu. Xinglu pun menjadi sangat malu, bahkan ia kesulitan untuk menjelaskan mengenai hubungan mereka. Kembali ke sisi Yunfei, di mana ia meminta satu permintaan kepada ayahnya, yang tentu saja membuatnya penasaran. Ternyata Yunfei ingin ayahnya pergi ke keluarga Su untuk melamar gadis yang dia cintai. Pasalnya Yunfei ingin menikahi Xinglu. Ia berjanji kalau Yunfei akan melindunginya seumur hidup. Permintaan Yunfei tentu saja didengar oleh semua orang. Ayahnya menjadi senang dan tentu saja dia akan mengabulkan apa yang diminta oleh putranya. Xiao Qiqi memberikan selamat kepada Xinglu karena cinta mereka akan segera disatukan. Xinglu sangatlah malu dengan apa yang barusan terjadi. Maka karena itulah dia memilih untuk pergi. Sebenarnya Yunfei ingin menyusul, namun ayahnya melawan. Karena bagaimanapun Yunfei sendiri yang membuat masalah, sebab telah membuat gadis cantik itu malu. Ia harap Yunfei tenang dulu, karena ayahnya menjamin besok dia akan melancarkan urusan pernikahan mereka. Yunfei pun baru sadar kalau ia telah salah. Wajar saja, baru kali inilah Yunfei mengajukan lamaran. Di mana ia diberitahu oleh neneknya kalau keluarga Su telah mengirim perintah rahasia agar bisa meminta Xinglu pergi meninggalkan kota ini, supaya bisa kembali ke keluarga Su di Zhongzhou. Pasalnya mereka akan membahas pernikahan aliansi. Nenek ini tahu betul Xinglu tidak ingin meninggalkan Yunfei. Namun seharusnya dia sadar kalau keluarga Su mereka akan sangat marah jika keinginan tidak dipenuhi. Bahkan keluarga Su di kota ini bisa saja lenyap. Baginya, nonanya itu tidak akan bisa bersama Yunfei. Demi kebaikan mereka bersama, lebih baik Xinglu melupakan apa yang telah terjadi. Hal ini tentu saja membuat Su merasa begitu sedih. Sesaat kemudian mereka pun melihat orang-orang dari keluarga Xi, yang membuat mereka penasaran apa yang hendak mereka lakukan. Xinglu akan ikut pergi bersama Nenek Rong selama dia mengizinkannya untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Yunfei. Nenek Rong tidaklah mempermasalahkan hal itu, tapi dia hanya bisa menunggunya selama matahari terbit.
Xiao berpindah kepada Yunfei. Ia merasa ayahnya khawatir kalau orang dari pavilion Xiaoyao akan datang untuk mencari masalah. Namun bukan itu yang ayahnya pikirkan. Sebab ia hanya tidak menyangka kalau keluarga mereka bisa mencapai kejayaan ini. Semua itu adalah berkat dari Yunfei. Tapi Yunfei tidak membenarkan hal itu. Karena ayahnya juga telah banyak membantunya. Tapi mereka tidak bisa bersantai-santai dulu. Yang membuat ayahnya yakin kalau pavilion Xiaoyao sepertinya memang akan melakukan penyerangan. Tidak heran mengapa Yunfei memunikan banyak pil ajaib. Yunfei hampir saja keceplosan di saat memberitahu tentang kehidupan masa lalunya. Padahal dia ingin mengatakan kalau 2 hingga 3 kepala keluarga besar tidak akan menyerah. Benar saja, serangan diam-diam telah mereka lakukan. Yunfei bersama dan ayahnya pun segera pergi ke halaman depan di mana terlihat pertarungan telah terjadi. Yunfei datang dan langsung saja melakukan penyerangan kepada para murid dari 3 keluarga besar. Mereka sangat kesal dan apa yang dilakukan oleh Xin Xiong. Semua ini dilakukan karena mereka tidak ingin keluarganya mendominasi kota. Yunfei bingung dan apa yang telah terjadi. Sepertinya takdir tidaklah berubah karena hanya waktu kejadian saja yang sedikit berbeda. Bencana keluarganya pada akhirnya tidak akan bisa dihindari. Selain itu, mereka mengumpulkan banyak orang untuk melawan keluarganya. Pasalnya, ketiga keluarga besar ingin memastikan hari ini merupakan hancurnya keluarganya. 要不是父亲你苦心经营，我们立刻闭关炼化丹药。我是说，去看看。 Serangan langsung saja dilakukan oleh para murid di sana. Yunfei akan membantu para murid lainnya. Sedangkan kepala keluarganya akan berhadapan dengan 3 kepala keluarga lainnya. Namun tentu saja berhadapan dengan 3 orang sekaligus bukanlah perkara yang mudah. Alhasil dia pun merasa begitu kerepotan. Yunfei tidak akan memberikan bantuan karena juga ditekan oleh anggota 6 hantu. Yunfei harus mengulur waktu, pasalnya para tetua tengah menyerap pil yang ia berikan. Namun ini tidak semudah itu, karena pasukan bayaran Tianfeng telah datang untuk menghentikannya. Xin Xuan pun memperkenalkan dirinya yang merupakan pemimpin dari kelompok itu. Yunfei mentertawakannya yang merupakan master alam langit namun menjadi anjing dari keluarga Qin. Perkataannya tentu saja membuatnya kesal. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Yunfei berhasil membuat Xin Yu terpental. Ia pun sadar seharusnya dia tidaklah meremehkan Yunfei. Ia pun menjadi tidak heran mengapa pasukannya bisa dikalahkan. Yunfei benar-benar kesulitan karena dia itu juga mengkhawatirkan anggota keluarganya. Hal itu pun telah membuat dia lengah dan harus terkena serangan yang dilancarkan oleh Xi Shuan. Serangan besar pun telah dia lakukan yang membuat Yunfei harus terluka. Ayahnya mencoba untuk membantu, namun karena Xin Xiong terus mengejarnya, dia pun menerima serangan yang membuatnya pun terluka. Dengan kesempatan ini, para murid pun bisa masuk lebih dalam. Sedangkan Yunfei hanya bisa melihat ayahnya yang hendak dihabisi oleh ketua Qin. Yunfei sangatlah kesal karena sepertinya dia tidak bisa mengubah takdir. Namun sesaat kemudian bala bantuan pun datang. Para tetua sudah selesai memurnikan pil yang membuat kekuatan mereka mengalami kenaikan. Sedangkan yang dilancarkan oleh para tetua dengan mudah mengalahkan ketiga keluarga. Bahkan mereka juga telah saling bekerjasama dalam melakukan penyerangan kepada Xin Xuan. Sebagai para tetua agung dari keluarganya, mereka tidak akan pernah membiarkan keluarganya jatuh begitu saja. Ketua Qin tidak pernah menduga kalau mereka sudah mencapai ahli periode akhir alam bumi. Tidak hanya itu saja, namun para murid dari keluarganya juga telah bermunculan. Mereka dengan mudah memukul mundur para murid yang telah memasuki kediaman. Dengan datangnya para tetua, maka tentu saja ini merupakan masalah besar untuknya. Meskipun jumlah mereka banyak, tapi dia itu tidak akan pernah bisa menghancurkan keluarganya. Lebih baik mereka itu segera pergi, dengan begitu ampunan masih dapat mereka berikan. Tapi jika ingin lanjut, maka itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Ketua Qin hanya tertawa sebab bukan mereka saja yang datang kemari. Kita pun diperlihatkan dengan kedatangan banyak pasukan dari Tuan Penguasa Kota, yang tentu saja mengejutkan Tianfeng. Tuan Penguasa memberitahu kalau dia telah mendapatkan laporan kalau keluarganya menggunakan kekuasaan untuk memonopoli hak penambangan, mengganggu toko keluarga lain hingga diam-diam melukai Xin An. Jadi sebagai penjabat kota, dia harus memberikan siksaan. hukuman dan menangkap mereka semua. Jika ada yang melawan, maka akan langsung dia habisi.
Yunfei sangat kesal kepadanya, padahal apa yang barusan dia katakan merupakan fakta yang dilakukan oleh 3 kepala keluarga. Kong Ren merupakan penjabat yang bekerjasama dengan 3 keluarga besar, bahkan hendak melukai warga yang tidak bersalah. Jika kekaisaran tahu perbuatannya, maka dia itu akan dihukum sangat berat. Kong Ren pun agak ragu. 叶天鹏，让大赛暗害秦家公子，颠倒黑白是非的父母官，若有违抗， 就不怕大秦帝国律。 Tapi Tuan Muda Xiao Huan datang karena ialah yang akan melindungi mereka. Sebagai putra kaisar, dialah yang akan bertanggung jawab dalam membasmi keluarga Ye dari kota ini. Kong Ren paham dan segera memberikan perintah penyerangan. Formasi pelindung pun dibentuk untuk bisa melindungi kediaman keluarga Ye. Namun serangan anak panah yang dilontarkan terlalu banyak, bahkan itu membuat Zhao Mu dan yang lainnya menjadi kesulitan. Karena bergabungnya Xiao Huan dan pasukan penjaga kota telah mengubah alur pertarungan. Jika terus seperti ini, maka keluarga Ye pasti akan hancur. Yunfei berencana untuk menggunakan teknik penguraian sumber. Ia sadar jiwanya masihlah belum stabil, namun dia akan mengambil resiko tersebut. Yunfei meminta ayah dan para tetua untuk memberikannya waktu. Yunfei pun mulai menggunakan teknik penguraian, sedangkan para tetua terus memperkuat formasi pelindung. Ledakan kekuatan yang diciptakan oleh Yunfei membuat semua orang sadar kalau dia akan menggunakan teknik rahasia, jadi mereka tidak boleh membiarkannya hidup. Penyerangan teruslah dilakukan oleh 3 kepala keluarga, sedangkan di arah belakang penyerangan hendak dilakukan oleh gadis ini. Namun Xinglu datang untuk bisa melindungi Yunfei. Penyerangan langsung saja dia lakukan kepada gadis itu, di mana ia menjadi kesal karena Xinglu terus mengganggunya. Dia pun memiliki niatan untuk menghabisinya, karena dalam gitulah Yunfei pasti akan menderita. 我的魂力不稳，恐怕付出很大。 Kembali ke sisi depan, di mana pertahanan yang dibentuk berhasil menahan serangan dari kepala keluarga Qin. Tapi Xiao Huan akan mengirim Tetua Lin untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Dengan gerakan yang sangat cepat, Tetua Lin bisa dan mudah menembus pertahanan. Ia akan memperlihatkan kepada Yunfei bagaimana kekuatannya setelah mengalami kenaikan. Tapi dia itu memuji Yunfei karena bisa memaksanya sampai seperti ini. Dia pun akan memaksa Yunfei menyerahkan tekniknya itu. Yunfei pun sadar kalau ranahnya masihlah belum cukup, tapi dia akan memaksakan tubuhnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan teruslah dilakukan oleh Xinglu dengan gadis ini, di mana ia begitu bernafsu untuk membuat Yunfei menderita. Jadi serangan gerasa-gerusu pun ia ciptakan. Tapi dia itu tidaklah bisa kunjung mengalahkan Xinglu. Sedangkan Yunfei yang sudah kelelahan akhirnya menggunakan kekuatan jiwa penuh dari Kaisar Langit. Sebuah teknik yang tentu saja berada di luar batas tubuhnya. Selama pertarungan itu berlangsung, kita pun diperlihatkan dengan beberapa pasukan yang kembali datang. Karena itu merupakan kedatangan dari pangeran ketiga. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.